ini kita sudah, itu adalah mystery guest. Mystery. Apa sih? Mereka yang berantem Tadi kok lu kok ini marah-marah. Ini ada Hey, gempa, ada gempa. hey, Wah. hey. Raffi Ahmad, Irfan Hakim. Iya. Hah? 7 hari 7 malam, Helsi ada di belakang panggung, nggak dipanggil-panggil. 7 hari 7 malam. Hanya bersama-sama kecoa dan nyamuk liar. Pertama dengan kecoa, ini buaya. Kok tahu? Ih, jahat. Gak dipanggil-panggil. Ih, Kalau pemain antagonis juaranya dia nih. Sampai bikin orang pengen lempar TV-nya. Ini orang jangan gitu. Segala kapal TLC kita lihat ini. Ini ya. Oh ya. Ayo duduk Pak. Itu ya emang bikin kesal penonton kalau ngeliat Jati ya. Itu ya. Pernah dijambak orang nggak sih di kehidupan nyata? Timpuk, dipukul, dikeroyok, mobil dikepung sama 50 orang, gedor-gedor kayak zombie tuh. Enggak beneran. Gara-gara karakter di sinetron. Iya, aku sampai shock loh. Maksudnya kan itu di Jakarta ya, masa iya sih masih kayak gitu. Jadi mobil, dulu kan mobil masih, aku masih ABG, jadi mobil tuh kacanya transparan. Jadi masih kelihatan ya muka Helsinya. Tengah malam, lampu merah di Pondok Pajon, di Pejompongan, kan ada lampu merah. Ke kanan kita ke Pejompongan, ke kiri ke Sangrila. Tengah malam ya, ada anak kecil nih kayaknya pemulung atau apa ya, teriak, ibunya bawang merah. Tiba-tiba entah dari mana itu ngumpul semua orang gedor-gedor naik ke kap, ke belakang, gedor-gedor samping. Iya. Jakarta ini. Jakarta Pejompongan. Iya, serem banget. Ih, berarti di parah. sisi lain aktingnya sangat bagus. Iya tapi kalau bagus kasih honor tambahin aja. Jangan dikeroyok. Ya, Tapi nggak kapok ya, Mbak Elsi? Enggak sih. Emang senjata dia. Gimana dong? Dijambak, ditimpuk. Pernah? Kalau itu dikeroyok dipukulin sama 5 orang ibu-ibu di lokasi syuting. Jadi lagi ganti baju ceritanya di toilet ditemani sama orang kostum. Kan syutingnya di rumah sakit. Dengar ada suara ketok. Aku berpikirnya lagi ada yang anfal kali ya gitu ya. Makanya mereka buru-buru. Begitu aku keluar, ibu-ibu 5 orang itu juga ketemu nih. Nah, ini dia. Aku bingung. Nah, ini dia kenapa? Pas lagi aku lagi mikir, si ibu langsung gini, pak. Nah, masih untung ya orang Indonesia. Dia paha dulu, ke lengan dulu. Berurutannya dari bawah. Jadi pas dia mau tampar ke muka, aku udah sadar, aku tangkis lah gitu. Ibu kenapa? Kamu jahat banget sama bawang putih. Nah, bawang putih lagi ngapain? Makan bakso di depan. Saya dipukulin, Pak. Terus yang paling ngenyebelin tau nggak apa? 1 orang mukulin, 4 orang itu tertawa terbahak-bahak. Rasain kamu syukurin. 4 orang itu pakai ekspresi. Terus yang gua kesel ya, itu orang kostum bukan bantuin gue. Tolongin ya dia bengong, gue bengong gitu. Itu pemain antagonis, ini kan protagonis terus ya. Ya. Reaksi orang-orang kalau ketemu secara langsung gimana sih? Kalau aku sih dulu karena pertamanya komedi ya, waktu Jin dan Jun. Jadi pas lagi di mall di Plaza Senayan waktu itu ada anak-anak nyamperin aku gitu. Jun, kurang ajar ya. Anak 6 tahun, gue udah 20-an tahun gitu. Jun, keluarin jinnya mana gitu. Terus itu cuma film doang, cuma sinetron. Nangis loh dia. Nangis sampai kejar-kejar sampai orang tuanya datang. Pokoknya nggak mau terima. Karena nganggapnya beneran. Itu harus ada si jinnya gitu. Sampai aku tuh yang oh ya ternyata anak-anak tuh imajinasinya bener-bener kayak kayak harus beneran ada gitu. Ya itu berarti saking bagusnya cerita sinetron. Masih bagus dipanggil Jun mana jinnya ini. Ada mana inunya. Mas Adam pernah punya pengalaman seru juga? Ada sih, waktu itu biasa kan kita kan suka namanya promo sinetron kan. Ya. Jumpa Di fans Jumpa ya. kan. Di daerah gitu kan pakai disiapin bis gitu kan. Nah begitu pas udah selesai acara, banyak kan pengunjung, kita semua udah masuk ke dalam bis nih. Tiba-tiba ada petugas yang bisnya bilang, Mas Adam izin ada satu perempuan nangis-nangis lagi hamil besar. Lagi hamil besar, Nah lo. dia nangis-nangis mau ketemu
mau apa ya? Tanggung biasa. jawab, minta tanggung jawab. Udah, apa suruh saya naik ke bis? Jangan biar saya yang turun. Begitu turun, udah satu orang itu yang lagi tuh nangis lagi habis besar. Minta dipeluk ngapain? Perutnya bisa diusap-usap. Minta diusap-usap, Mas Adam tolong usap-usap hamil saya gini. Sampai nangis-nangis. Oh, nangis. Kalau bicara protagonis, aku juga waktu itu kan udah pegel tuh main antagonis mulu gitu ya. Protagonis terus. Akhirnya aku pengen ya waktu itu Sosokan minta. antagonis. Pokoknya gue minta antagonis. Akhirnya dikasih juga, dikasih. Terus kan yang pakai tembak-tembakan apa segala macam ya. Terus dia emosi marah-marah terus migrain gue. Saya nggak bisa karakter ya. Enggak itu. Iya. Beneran enggak migrain Sampai kan itu. pusing gitu. Aku Biasanya juga nggak bingung pusing. ya, kok aku nggak pusing ya? Aku Iya. tuh happy banget mungkin karena sehari-hari aku tuh Happy. marah-marah Sehari-hari. dibayar. Oh berarti suaminya sabar ya di rumah ya? Itu ada suaminya sabar berarti suaminya. Enggak, suami gue malah lebih bahagia karena udah capek nggak mungkin marah-marah lagi di rumah. iya. Marah-marah Habis terus. lokasi syuting. Energinya udah habis. Karena apa ya? Aslinya aku tuh pendiam loh. Masa? Pendiam. Masa? Iya benar. Tapi Tracy tuh aslinya tuh seru loh, orang itu bercanda. Dia tuh mulu. barusan ngomong pendiam, pemalu apaan? Kayaknya nggak percaya ya? Gak percaya. Udah lah, gue gak percaya lah. Ini main fishball. Nah, ini ada fishball. Isinya apa nih, Mei? Isinya itu tentang pengalaman-pengalaman mereka. Pengalaman. Jadi Tebak mereka udah ya. nulis tuh sebelumnya. Ini pengalaman siapa ya? Yang ambil aku ya? Ya. Oke. Jangan bohong ya, bujur ya, bujur ya. Jujur. Ibu jujur maksudnya. Jujurnya kacang hijau ya. Pengalaman siapakah ini? Salah sarapan karena salah lokasi syuting, bikin malu banget. Nah, Gue. Gimana gue? Jadi pagi-pagi, berangkali kan pagi nih, nggak sempet sarapan di rumah kan, nyampe ke lokasi syuting. Makanan tumben dalam hati ini sarapan enak banget, teman-teman. Biasa juga enak nih, cuman lagi enak banget tuh. Wah, nafsu dong, wah makan. Nambah lagi. Sarapan udah nambah, wah betah, wah enak deh. Udah tinggal nunggu kan, pemain sebagian belum pada datang. Gue liat kok krunya beda. Kondisi udah kenyang nih. Udah dua kali nambah. Dua kali nambah lagi. Beda lagi, Mas Adam. Kok sopan nih kru tumben sama gue. Tiba-tiba pemain ada yang baru lagi. Wah, di situ gue curiga. Waduh, gue liat dieselnya beda. Aduh, malu banget. Gue tanya, Mas, ini lokasi yang biasa gue syuting. Oh, yang Mas Adam syuting. Bukan, Mas. Ini judul satu lagi. Mas Adam tuh di sebelah. Salah lokasi. Salah lokasi. Gue udah makan, udah nambah. Malu banget gue. Oke, kalau ini pengalaman siapa nih? Mereka gedor kaca mobil lumayan kencang banget karena mereka kira kami pingsan. Oh. Jadi digedor kaca itu udah berkali-kali. Urusannya mobil terus ya. urusan mobil terus ya baru. Jadi ceritanya syuting di daerah Cibubur. Pindah besok paginya ke Cempaka Putih. Pulang syuting jam 3 pagi. Aku rumah di Bintaro. Kayaknya kalau balik lagi ke Bintaro, terus nanti baru ke Cempaka Putih. Callingan berikutnya jam? Pagi jam 7 apa jam 8 Ya lah. mendingan daripada bolak-balik. Daripada bolak-balik, mendingan langsung ke arah mendekat ke sana. Aku pulang jam 3 nih sama adik aku. Pulangnya, kita ke Pulau Mas aja kali ya gitu. Kita menepi aja dulu sebentar di sana, lempeng-lempengin badan gitu, merem-merem sebentar. Lep. Tidur. Kecapean. Capean. Terus pas gak berapa lama, perasaan cuma sebentar banget gitu. Kok panas ya? Ada matahari. Tiba-tiba pas di kokeran, duduk. Apaan tuh? Astaga. Berapa kompi itu ya? Abri semuanya. Kemudian senjata. Aduh, ngepungin mobil aku gitu loh. Aduh, astaga ada apa nih? Saya teroris sama betul. Iya Pak, maaf Pak, kenapa? Ibu baik-baik aja? Iya Pak, baik-baik aja saya Pak. Kami pikir Ibu pingsan. Enggak Pak, saya kecapean habis pulang syuting. Oh iya, ini lapangannya mau dipakai buat kami latihan. Astaga. Parkirnya di tempat lapangan mau latihan tentara. Hidupnya berwarna banget ya. Iya, Itu kalau syuting kan itu sampai pagi. Pernah paling lama rekor syuting dari jam berapa sampai jam berapa? rekor pernah syuting dari pagi sampai siangnya besok. Dan itu syuting tergila banget sih. Pagi
siang, sore, malam, Tapi ke pasti pagi kayaknya kita pernah lagi. mengalami itu semua deh. Ke siangnya. Ke siangnya, Iya. itu sampai ada salah satu pemain syuting tiba-tiba pingsan sambil berenang air mata. Itu pas barengan kita tuh. Iya barengan Ririn Ekawati sama itu. Syahrul. Iya. Ririn Ekawati waktu itu lagi baru syuting. Sampai aku bilang gini, oh Tuhan pekerjaan macam apa ya Allah?" Tapi habis itu syuting lagi tetap. Iya karena stripping waktu Iya. itu. Itu biasanya untuk di syuting ruang makeup sorenya. tuh suka ada kursi buat tidur. Ada, buat sebenarnya ada maksudnya. buat tidur, cuman Iya. kan tidur Karena kejar tayang banget. jadi kan nggak bisa kan. Nah ini selanjutnya nih bikin darahnya naik. Jam 3 subuh berendam di kolam renang bareng Agnes. Yang darahnya naik bukan yang ini, yang sono lagi ntar. Oh enggak, aku nggak cerita ke sama Agnes ya bukan. Tapi memang waktu itu tuh kan Pak Bekti itu pengen perfect Subekti, banget, Indra Bekti, pengen perfect banget. Sampai diulang sampai jam 3 pagi di puncak kan Van kayak es gitu. tinggi banget dong. Tapi harus dapet banget itu ekspresi kita. Gitu dan apa untuk supaya kita jadinya bondingnya enak gitu ya. Ya akhirnya aku pelukan sama Agnes. Sayang, jangan cemburu. Itu masa lalu. Pas banget ya. Pas banget tuh. Dicari. Kayaknya itu requestnya Syahrul deh jam 3 pagi. Ya request itu. Kalau terkadang aktor itu boleh improve, udah kayaknya di skripnya nggak ada pelukan ya. Gua rasa. Ada kesel. Makin lagi. Ya udah, yang jelas terima kasih hari ini kita benar-benar ya melihat bagaimana perjuangan para pemain sinetron untuk mempersembahkan sebuah tayangan yang istimewa ya. Makanya kalau nonton sinetron tuh jangan di skip-skip, kasihan bikinnya susah. Ya susah banget. Dan juga yang penting sehat-sehat. Terima kasih untuk teman-teman pekerja seni yang mau di sinetron, di film, sudah memajukan industri film kita. Sinetron Sambutan kita. Maju ungkapan. terus Iya, benar. dunia hiburan industri Indonesia.